Wah, Reza filmnya sukses terus. Enggak, saya juga punya banyak film yang flop dan gagal. Saya sangat bersyukur, Prof, karena saya dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat memahami pentingnya komunikasi dengan anak. Anak-anak yang lahir mungkin tidak dalam ruang-ruang formal, dalam artian melalui satu lembaga pernikahan, atau orang tuanya mungkin ibunya hamil, bapaknya mungkin nggak bertanggung jawab, macam-macam persoalan yang mereka hadapi. Dan sangat disayangkan ketika kemudian anak yang harus menanggung beban itu untuk mereka kemudian nggak bisa bersekolah. Dan kita kan punya data tentang itu. Ada sekitar 2 juta lebih anak-anak Indonesia yang tidak bisa bersekolah. Semua orang, dalam artian mereka yang punya kekuasaan dan punya kepentingan dalam urusan politik gitu ya, sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik, tapi juga sekaligus bagi saya itu sangat manipulated dengan kondisi kenyataan yang ada di realita masyarakat yang mungkin mengalaminya. Banyak kondisi-kondisi yang dipush untuk tampak baik-baik saja. Mas Reza Rahadian, selamat Halo, datang Prof. di Cafe Terima Breezy. kasih. Terima kasih, Prof. luar Terima kasih biasa sudah ini. diundang. Ya, saya nonton Pangku, Terima dan kasih. ketika saya nonton, saya bilang, saya pertama-tama menebak-nebak kan, Ya. ini settingnya di mana? Ada truk lewat, terus kemudian seorang perempuan yang hamil, dia tidak ada siapapun yang menemani, tidak ada suami tentunya di situ ya, dan turun. Saya berpikir tadinya itu di Kalimantan Barat, karena waktu saya jadi dosen terbang di Pontianak dulu, itu Ada. orang bilang ada kopi Pangku. Oke. Saya pikir kan kopi biasa kan. Iya. Bukan Pak, itu tempat kopi tapi ada orang yang mangku-mangku. Iya. Ada cerita seperti itu. Iya, iya. Saya pikir di Kalimantan Barat. Oke. Nggak taunya itu adalah di settingnya adalah Wilayah Pantura. Pantura, betul. Betul, Prof. Ya, kita membaca-baca itu, terus kemudian ada yang ngomong sama saya, benar kita lagi membahas tentang isu mengenai fatherless. Ya. Apa yang sebetulnya mau diceritakan oleh Mas Reza dalam film Pangku ini? Iya, pertama sebenarnya saya ingin berbicara mengenai bagaimana kemudian potret masyarakat yang secara ekonomi sangat ada di bawah gitu ya. These are a group of marginalized people. Kalau bahasanya kita rentan mereka Rentan, ini. kelompok masyarakat rentan, Rentan, ya. tapi juga punya surviving method yang luar biasa. Artinya mereka tidak punya filosofi dalam hidup yang mungkin terlalu berlebihan gitu. Iya. Yang mereka mengerti dan saya pahami ketika riset selama 4-6 bulan waktu itu adalah yang paling menginspirasi, yaitu buat mereka hidup yang seperti ini hanya perlu dijalani aja. Dan itu buat saya sebagai orang yang mungkin lebih banyak tumbuh besar di kota dengan hiruk pikuk dan merasa berfungsi kalau sibuk gitu ya. Itu jadi teguran juga, jadi peringatan bahwa wow, these are people yang sebenarnya hanya bertahan hidup gitu. Dan saya ambil tentunya dari inspirasi ibu saya karena saya dibesarkan oleh seorang single parent, no father figure. Jadi ya jadilah cerita itu. This is what I'm trying to say sebenarnya, Prof, gitu, dalam film Pangku ini. Ada yang bertanya, film itu adalah benar suatu film atau itu adalah cerminan dari pengalaman sendiri? Rasanya campuran Refleksi ya. dari itu? Refleksi ada campuran karena tentu pasti sebagai pembuat filmnya saya juga memberikan ruang di dalam cerita ini di mana ada perasaan-perasaan yang sangat personal yang saya masukkan. Walaupun secara struktur cerita dan latar belakangnya berbeda sekali gitu, tapi bahwa ada hubungan ibu dengan anak yang tentu nggak bisa saya pungkiri. Memorinya itu adalah ibu saya dan saya gitu, masa kecil waktu saya masih kecil, itu yang coba dimasukkan ke dalam cerita ini. Betapa kompleksnya kita orang kota ya. Iya. Berarti kita harus mikirin tabungan, Yep. kita harus mikirin pendapatan kita untuk hidup dalam bukan hanya sebulan ke depan, tapi kita juga mikirin hari tua kita, yang belum tentu kita lewati. Dana darurat kita. Dana darurat. Sedangkan mereka di Pantura itu hidup buat hari itu. Iya, sebagian setidaknya ya hidup untuk hari itu dan besok urusan nanti. Gitu. Jadi bahwa mereka bisa hidup dan day by day mereka bisa punya waktu atau uang untuk menyediakan makanan di meja makan untuk anak-anak menyantap dan keluarga, itu udah more than enough. Itu udah sebuah achievement tersendiri gitu. Dan saya rasa mungkin banyak di antara saya, salah satunya, merasa lupa bahwa mengapresiasi diri sendiri juga penting ternyata. Seperti apa? Berterima kasih kepada orang yang mungkin berbuat baik atau memberikan impact pada hidup kita, itu kan lumrah ya. Artinya itu hal yang sangat banyak terjadi. Tapi ternyata ada hal-hal yang saking kita lupa untuk appreciate, kayak misalnya diri kita sudah bisa bangun dengan
pagi, kita punya disiplin yang luar biasa. Ada tangan, ada kaki yang bersemangat untuk bergerak, ada hati yang semangat, ada pikiran yang positif. Itu juga rasanya perlu mendapatkan ucapan terima kasih gitu. Jadi appreciate ke diri kita sendiri itu kadang yang paling kita lupakan gitu. Karena kita selalu melihat lebih banyak apa yang ada di luar. Dan apa efeknya kalau kita melupakan itu? Akhirnya kita nggak taking care of ourselves dengan cukup baik. Self-awareness kita reduce, itu mereduksi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Karena buat saya itu bukan self-centered. Ya. Itu being aware bahwa diri kita juga perlu dirawat, perlu dipikirin gitu semuanya. Baik menjaga kesehatan dan lain-lain. Karena pada akhirnya yang kita bawa ya ini semua. Untuk bisa bekerja dan lain-lain, untuk bisa survive, itu from head to toe tuh yang akan kita bawa gitu. Dan rasa syukur barangkali juga ya? Ya, gratitude, yes. Gratitude yes. itu ya? Bagaimana kita mensyukuri apa yang kita terima, yang kita dapatkan, sekecil-kecilnya. Ya. Tadi disebutkan mengenai masa kecil hubungan Anda dengan ibu. Ya. Seperti apa dulu? Ada kan luar biasa perjuangannya ya. Perjalanan panjang sampai kemudian tiba-tiba saya nonton Habibie. Buat saya yang pernah sekolah di luar begitu ketika melihat seperti itu, ini kita banget yang sekolah dulu gitu ya. Tapi ketika Reza memainkan peran Habibie, dari tipe orang yang seperti itu tiba-tiba bisa, Habibie itu kan mempunyai ciri khas Sangat manusia jenius dan cara bicaranya kok bisa masuk seperti itu. Dan ini perjalanan panjang. Tapi sebelum sampai ke sana ya, mengenai Reza dengan ibu itu bagaimana dulu? Saya sangat bersyukur Prof karena saya dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat memahami pentingnya komunikasi dengan anak. Jadi saya dengan ibu tuh kami juga ada ruang selain ibu dan anak, tapi ada ruang sahabat, ada ruang teman di mana saya bisa dengan nyaman cerita apa aja dan nggak pernah mendapatkan pressure tentang anak yang baik adalah anak yang berprestasi. Kalau kamu nggak punya prestasi, berarti kamu bukan anak yang baik, gitu. Itu Dia tuh nggak tidak pernah ada. menuntut seperti itu. Nggak, gitu. Apa yang kamu dapat hari ini di sekolah? Kalau kamu bisa bercerita dengan baik, buat ibu saya itu udah cukup baik. Saya bisa menceritakan ulang, oh di sekolah hari ini saya belajar tentang ini dan lain-lain. Itu di Bogor, Saya besar di Jakarta, lahir di Bogor, tapi saya besar sekolah dan lain-lain dari SD sampai SMA, kecuali SMP saya di Kalimantan, tapi besar di Jakarta. Jadi hubungan interaksi ibu dan anak yang seperti itu yang membuat saya merasa sangat nyaman berada di lingkungan yang sebenarnya bagi orang lain tentunya tidak lengkap. Karena tidak ada ayah gitu kan dengan ibu, tapi ibu saya berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan parenting dengan konsep yang sangat modern, saya bisa bilang. Kalau dari angkatan saya sebagai millennials, mungkin teman-teman saya biasanya suka bilang, ya nyokap lo agak jarang ditemui sih sekarang ini Res gitu. Pemikiran lumayan terbuka dan cara berdiskusi. Menuntut, bukan yang pengen sama seperti dia, atau sama seperti orang tua sebelah yang anaknya begini, membandingkan. Pesan ibu saya cuma satu, apapun keputusan hidup kamu, tolong bertanggung jawab sama apa yang kamu putuskan, apa yang kamu ambil. Jadi be responsible towards your decision in life gitu. Jadi ya itu jadi modal yang cukup baik untuk saya bisa menerapkan disiplin, sehingga saya bisa berusaha untuk menjadi aktor yang baik. Ada yang mengatakan karena kita percaya dengan ibu kita, percaya dengan lingkaran kita, dan dalam menjalani kehidupan kita pun juga akan merasa nyaman. Iya, nyaman dan ada kepercayaan, ada self esteem yang cukup tinggi, kepercayaan diri yang Itu cukup Anda tinggi. dapatkan? Itu saya bisa bilang saya dapat itu banyak dari ibu saya. Jadi saya melangkah tuh karena ibu saya pernah bilang kalau kamu menjabat tangan orang, tatap matanya, hal-hal yang sebenarnya sangat mungkin Itu ilmu hidup itu. ilmu hidup gitu. Mungkin saya nggak belajar secara spesifik di sekolah gitu ya. Kalau salaman, tatap mata orang, kemudian ajak bicara, boleh dengan menanyakan kabar, yang hal-hal yang sangat simple gitu. Tapi itu membuat saya jadinya nggak takut untuk berbicara dengan orang waktu kecil dan tumbuh remaja gitu. Dan ibu saya selalu bilang kalau guru bilang kamu nggak boleh atau salah, selalu ingat ya, kamu harus berani berpendapat. Begitu ya? Iya. Berani berpendapat. Kalau menurut Reza ada topik bu, tapi di buku kok begini gitu, nggak apa-apa, tanya aja, walaupun kamu akan ditegur. Itu critical thinking gitu. Yes. Gitu. Jadi ya begitulah ibu saya dalam mendidik anak-anaknya. Saya kan 2 bersaudara. Lantas kemudian saya baca cerita mengenai Reza, ada yang menarik yaitu ketika kemudian Anda harus berhenti sekolah karena harus mengurus adik. Iya. Bagaimana Jadi ceritanya? sebenarnya saya tuh berangkat ke Kalimantan Timur itu kan selepas saya lulus SD, Prof. Jadi
karena ibu saya kemudian mengandung dan melahirkan adik saya persis di saat saya lulus. Jadi ketika saya berangkat ke Kalimantan, ibu saya kebetulan memang ditempatkan di RIK, di daerah Senipah. Jadi cukup jauh memang dari pusat kota dan sekolah yang menurut kami mungkin cukup tepat. Sehingga saya tidak bersekolah selama setahun, dan itu impact dari situ adalah saya jadi bisa fokus ngurusin adik saya sambil membantu ibu saya yang sedang bekerja di kantor, saya di rumah ngurusin adik saya gitu. Ibu kerja di perusahaan minyak? Ibu kerja di perusahaan minyak. Dan di RIK? Yes, di RIK. Dulu kerja di salah satu perusahaan minyak Prancis. Jadi ketika ibu bekerja, Reza jaga adik? Iya, di rumah gitu. Sampai kemudian fase itu tidak bertahan terlalu lama sebenarnya, sampai kami pindah ke kota. And then kadang-kadang pulang sekolah saya ke kantor ibu, biasanya pompa ASI gitu ya. Kemudian bawa susunya pulang ke rumah sambil lewat dari pulang sekolah gitu. So it's just itu hanya dynamic hubungan kami ya begitu. Hidup membawa kami pada journey itu gitu. Nothing really dramatic sebenarnya, tapi it's just life. Ya, baik. Kita bicara tentang bagaimana Reza menjalankan peran-peran tertentu yang menarik. Habibie. Itu bagaimana Reza? Ceritakan sedikit. Anda bisa keluar dari diri Anda dan kemudian masuk dalam karakter berbeda. Padahal dulu sebelumnya kan filmnya berbeda-beda. Ada film horor dan sebagainya. Drama, komedi. Khusus untuk Habibie Ainun memang saya merasa diuntungkan ketika itu karena bisa bertemu dengan figurnya langsung. Almarhum Pak Habibie. Oh, sempat bertemu? Iya, bertemu. Sebelum proses syuting dimulai. Jadi bertemu, bisa mempelajari beliau, bisa mempelajari gerak-gerik yang sangat khas tadi itu, Prof. Kemudian suara beliau, mannerismnya, behaviornya, dan lain-lain. Jadi rasanya sih lebih karena itu, karena saya berkesempatan bertemu langsung dengan tokohnya, sehingga banyak hal yang bisa saya serap dan pelajari, karena memang persiapannya jujur waktu itu sangat singkat. Saya adalah aktor yang kemudian ditetapkan untuk bisa main, itu kurang lebih 2 minggu sebelum syutingnya akan dimulai. I'm quite last minute gitu. Saya cukup menjadi salah satu yang pilihan-pilihan terakhir nih untuk di audisi untuk peran tersebut gitu. Coba mengambil risiko sekali. Sangat mengambil risiko, but I like that. Saya senang mengambil risiko dalam hidup. I like to take swing. Reza, di sini kopinya enak. Oke. Kita ngopi dulu. Boleh. Ya, ini Anda juga diundang untuk datang ke sini untuk ngopi bersama dengan kami di sini ya. Oke. Selamat sore Mas Reza. Sore. Mau ngopi apa? Mau minum apa? Black coffee boleh. Black coffee boleh. Bapak? Oke. Saya ikut aja. Ya. Samain ya? Samain aja. Oke. Ya. Ini sebentar lagi kami ada restoran namanya Andaliman. Andaliman itu nama merica Batak kata orang ya. Rempah. Ya. Dan saya tertegun ketika waktu itu menjelang pembukaan Bandara Silangit. Saya memonitor, saya jalan darat dari Sibolga dan itu menghentikan sekali karena jauh sekali sampai ke Danau Toba. Sampai sana kami lapar dan kami kemudian pesan makanan, adanya ikan mas, kami makan ikan mas. Terus pada waktu itu minta sambal, dikasih sambal, ini apa sambalnya? Di lidah itu terasa sekali begitu dan itu enak sekali ya. Andaliman. Nah, akhirnya kita bikin di sini restoran Andaliman. Akan makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Dan ada sejumlah, ada sop buntut Andaliman, ada nasi goreng. Itu memang menghargai bagaimana Indonesia mempunyai rempah yang jarang luar dikenal. Biasa. Mudah-mudahan akan menjadi lebih dikenal. Seru banget Nanti kita undang ke sana. Kita bicara Andaliman. Mumpung ada Mas Reza, Pak, saya pengen ngobrol juga nih sambil nunggu kopinya. Oke dong, boleh dong. Mas Reza kan banyak peran dikerjakan ya. Ada peran yang takut merusak image nggak? Kayak akhirnya membatasi Mas Reza ambil peran itu. Interesting question. Terima kasih. Rasanya tidak. Nggak ada? Enggak. Karena bagi saya kenyataan hidup nggak semua enak didengar dan enak dilihat gitu ya. Dan tugas saya sebagai aktor adalah hidup dan menghidupi karakter-karakter tersebut. Jadi saya nggak merasa pernah melihat karakter kemudian wah ini kayaknya secara image negatif jadi mendingan nggak usah deh gitu. Enggak sih. Selama konteksnya jelas, ceritanya jelas, mau bicara tentang apa, most probably pasti saya akan ambil. Oke. Tapi pernah pakai skill actingnya untuk in real life gitu kayak nggak tahu ya deketin gebetan? Kayaknya pernah ya. Kayaknya itu sangat sayang kalau tidak dipakai ya. Seni peran itu penting ya. Seni peran itu penting. Jadi ya pasti ada lah momennya, momen-momen seperti itu. Tapi sejauh mana kemampuan Mas Reza berakting gitu ya
masuk ke keseharian. Let's say apa tuh istilahnya method acting? Iya, method acting. Iya. Nah, itu yang menarik, saya nggak pernah labeling diri saya sendiri sebagai method actor. Oke. Karena bagi saya itu kan sebuah metode ya. Dan tiap-tiap aktor biasanya akan selalu punya metodenya masing-masing, Prof. Jadi mereka juga nggak selalu punya hanya satu spesifik metode tertentu gitu. Ada Stanislavski, ada yang mungkin lebih ke Brecht atau dan lain-lain. Tapi saya pada dasarnya, buat saya seni peran adalah seni kehidupan. Seni kehidupan. Jadi film adalah refleksi dari kehidupan. Harus Dia bukan mencerminkan. mirror. Jadi dia tidak mirroring, plek ketiplek gitu ya. Kalau film yang memotret realita itu dokumenter. Oke. Gitu. Tapi ketika sebuah film maka ada ruang interpretasi, ada ruang-ruang lain yang perlu dihidupkan. Ruang kreatif. Ada dramaturg yang mungkin harus dihidupkan gitu. Jadi mungkin berbeda gitu. Dan itu cara saya melihat seni peran dan film in general. Kalau di sekolah-sekolah di barat itu kan sudah biasa sekali ya. Dari kecil orang udah diajarkan role playing. Yes. Dan itu, wah itu sangat menarik. Dan memang ketika hidup kan kita menggunakan itu sebetulnya. Sebetulnya itu salah satu skill set. Skill set, Iya, karena banyak anak-anak teater yang menarik nih, belajar teater. Saya punya satu, pernah terlibat, thank you so much. Pernah terlibat di komunitas teater yang ternyata, Prof, isi murid-muridnya ada yang aerodynamic engineering, ada yang dokter, ada yang lawyer. Ternyata ketika saya tanya, kenapa mau belajar acting, mau jadi aktor atau, oh enggak mas, saya punya kecenderungan, saya tuh nggak berani ngomong. Saya punya kecenderungan, saya agak reluctant, atau saya sangat introvert, saya ketemu orang tuh saya suka panik dan lain-lain, anxious dan lain-lain. Jadi dalam teater itu kan kita dapat banyak materi untuk bisa membuat diri kita lebih percaya diri, artikulasi kita lebih artikulatif, dan sadar peran, sadar peran, sadar ruang, sehingga itu membuat mereka merasa itunya sih mas yang mau dikejar, bukan mau jadi aktornya. Oke, dan saya jadi berasa ketika ada di dalam komunitas ini, saya punya ruang lebih terbuka untuk menyampaikan dan mengekspresikan apa yang saya rasakan. Gitu sebenarnya. Dalam banget. Yes. Saya jadi ingat, saya pernah ikut suatu pelatihan di INSEAD. INSEAD itu sekolah bisnis sedikit di luar kota Paris ya, di Fontainebleau. Itu mengenai board, bagaimana kita efektif sebagai komisaris, sebagai board of directors. Karena saya pada waktu itu menjadi board di sebuah perusahaan internasional yang pusatnya di London. Nah, kemudian saya diminta untuk ikut itu bersama dengan board yang lain. Yang menarik yang diberikan antara lain adalah orang teater datang masuk ke kelas. Tiba-tiba mereka ngomong, mereka tunjukin jalan, terus kemudian kita dikasih skrip. Gimana? Saya baru ngerti, ternyata jadi board member itu juga menjalankan itu ya. Peran itu gitu. Saya diperbaiki, duduknya nggak boleh begini, ngomongnya nggak boleh begini, kasih jeda, ngomong harus begini, bikin orang paham bagaimana kita membangun relasi. Luar biasa. Itu ada dalam seni peran sih. Karena kan studi kita tuh rata-rata kan tentang human behavior. Yes. Every karakter tuh pasti selalu mempelajari sisi psikologis, fisiologisnya, belum lagi secara antropolog gitu. Jadi karena setiap karakter pasti memiliki ruang-ruang itu. Gitu. Gimana proses belajarnya? Wah, Mas Reza. Banyak baca pasti. Banyak diskusi, banyak membaca, banyak mendengar lebih baik gitu. Ya kalau secara teknis tentu ada sekolahnya gitu ya untuk teknik vokal dan pernafasan dan lain-lain. Tapi ya belajar tanpa henti sih, aktor tuh kayaknya profesi yang nggak mengenal pensiun soalnya. Aku baca bukunya Mas Reza. Ada statement yang apa? Peripetik. Iya. Yang belajar sambil belajar sambil berjalan. Iya. Itukah yang dilakukan oleh? Saya rasa ya. Saya memaknai itu kan dari filsuf Yunani ya. Iya, Aristoteles. Proses di mana yang saya sukai karena saya tidak lahir dari sekolah formal. Jadi memang belajar itu sambil proses berjalan, Prof. Jadi dari lokasi ke lokasi, dari satu director ke director lain di lapangan gitu. Saya tuh sekolahnya ya di lokasi syuting gitu, mempelajari plus and minusnya, membuat kesalahan berkali-kali gitu. Jadi dari situ saya belajar banyak sebenarnya. Street smart kali Pak namanya, Pak. Mungkin kalau anak-anak sekarang populernya street smart nih ya. Mungkin.
Dan masih ingat ketika dulu pertama kali muncul ya, pertama kali hadir, siapa yang membawa Reza ke dunia ini? Apa Seni dari peran. teater terus kemudian ada yang menarik atau apa? Oh. Kan dari satu sutradara ke sutradara lainnya begitu ya. Iya. Tapi yang pertama kali dulu ingat nggak? Sehingga kemudian berubah jalan hidup Anda. Sebenarnya yang pertama kali sekali itu adalah keikutsertaan di Anekayas. Majalah. Majalah Anekayas. Oh, Di yang situ senyumnya 3 jari. 3 jari. Di situ bertemu dengan seorang perempuan yang sampai hari ini masih berhubungan dengan sangat baik, Prof. Namanya Mbak Vivit Anggraini. Vivit Anggra. Pada ketika itu Mbak Vivit adalah pimpinan redaksi dari majalah Anekayas. Nah, Mbak Vivit deh tuh. Oh. Semua bermulai di majalah itu. Mbak Vivit yang kemudian membuka ruang sehingga saya bisa ketemu agent-agent untuk menawarkan audisi, casting sana-sini, dan lain-lain. Masih di antara orang tua atau udah jalan sendiri? Udah jalan sendiri. Sudah jalan Sudah sendiri. jalan sendiri. Usia berapa saat itu? 16 tahun. 16 tahun, Iya. sudah harus survive dengan cara begitu. Iya. Iya. Dan pada waktu itu Anda adalah model atau apa? Iya, ikut pemilihan model majalah Model remaja. majalah. Karena kan itu satu-satunya yang populer. Belum ada Instagram, belum ada apa-apa gitu ya. iya, iya. Karena zaman itu Prof, aktor tuh harus audisi memang. Ya sampai Audisi. sekarang masih ada. Tapi kan mungkin proses audisi sekarang tuh kadang-kadang kita bisa dinotis lewat sosial media. Iya. Wah, followersnya tinggi, coba ajak casting ya, misalnya gitu. Kalau dulu tuh kita cuma rely sama hasil casting. So you have to do very good in your casting tape gitu. Oke. Kalau audisinya gagal, ya lupakanlah gitu. Jadi kita berlomba-lomba untuk menampilkan audisi terbaik. Itu pas namanya Mas Reza, Michael Reza, bukan? Sempet pakai Sempet nama pakai itu. nama itu? Iya. Apa sempet Karena ngikutin? ada satu manajemen yang karena Menyarankan? saya baru ya. Jadi waktu itu ada yang bilang, ini nama kamu nggak jualan ini namanya gitu. Waktu saya nggak ngerti konsep nama jualan tuh apa, nama kok bisa jualan ya gitu. Jadi dia bilang ini namanya kurang komersil. Iya, nggak gitu. komersial Nggak namanya. komersial. Jangan nggak Reza sellable, Rahadian nggak gitu, nggak sellable. sellable gitu. Ganti aja jadi Michael Reza. Michael Reza. Oh ya, terus ada tuh Prof, satu FTV yang kredit title saya, namanya Michael Reza. Michael Reza. Gitu, jadi Oh, itu saya sempat pakai. dirilis? Sempat. Wow. Saya sempat syuting dengan nama itu, karena kan ya sebagai anak baru ya, Ya, ngikut ya aja. yang ngomong udah berpengalaman, ya ngikut-ngikut Ngikut aja aja. gitu. Kapan kembali lagi menjadi Reza Rahadian? Persis setelah itu, saya merasa nggak Langsung nyaman. ya? Iya, saya merasa nggak nyaman dan ibu saya sempat agak, maksudnya namanya diganti-ganti gitu gimana? Iya mas, soalnya katanya gini-gini, enak aja kamu, mama yang kasih nama langsung. Kok nama itu doa gitu. Oh, jadi pada saat pergantian itu nggak bilang ke mama? Nggak bilang, nggak berani. Tapi kan nonton. Iya. Pas nonton loh, kok kamu ganti namanya? Habis itu nggak berapa lama sih. Mungkin ada 2 judul atau 3 judul yang pakai nama itu. Oh, pengalaman film paling memorable, aktor ataupun kerja bareng siapa? Mas Reza? Salah satu pengalaman yang paling memorable rasanya sih semua pasti punya Pasti arti ya. sendiri-sendiri. Tapi saya kayaknya nggak mungkin bisa melupakan Perempuan Berkalung Sorban. Adalah film karya Hanung Bramantyo. Titik Ya, awal, itu, titik awal Mas iya, Reza. titik awal, turning point. Karena lewat film itu saya merasa di-recognize oleh industrinya, mulai dipercaya, mulai dilihat. Sepertinya ada bakat, coba kita casting dia lebih sering lagi untuk peran-peran tertentu. Jadi semua itu bermula dari Perempuan Berkalung Sorban, dan itu kan citra pertama ya. Jadi tentu mata industri film saat itu, ya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa di audisi dan mendapatkan casting call yang cukup banyak ketika itu. Silakan Gitu. dilanjut lagi Pak. Thank Mas Reza, you. thank Yes, you. thank you. Iya, kopinya enak, terima kasih. Ya. Saya ingin mengajak Anda sedikit bicara tentang sesuatu yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita, yaitu gejala masuk angin. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya kan nggak pernah ada, jadi lebih banyak jokes daripada percakapan yang ilmiah. Tapi sebetulnya kan masuk angin itu adalah gejala orang Indonesia sehari-hari yang kita bisa lihat itu seperti apa. Tapi kemudian akhirnya banyak sekali yang mengatakan secara ilmiah kurang lebih gini lah, itu adalah gejala penurunan daya tahan tubuh sehingga kita jadi nggak enak badan, nggak nyaman lah begitu, dan kadang-kadang sampai ada masalah di lambung kah, di kulit kah, di pundak, macam-macam lah begitu ya. Sebagai awam saya mengatakan demikian. Nah, saya selalu minum tolak angin untuk mengatasi gejala masuk angin dan penurunan daya tahan tubuh. Nah, tolak angin sendiri telah lulus uji toksisitas dan uji khasiat serta melalui quality control yang ketat. Jadi terbukti aman dan berkhasiat. Diproduksi oleh Sido Muncul yang sudah 75 tahun loh berpengalaman mengolah herbal. Jadi kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Ya Reza, sebagai seorang aktor seringkali kita tampil bukan sebagai sosok kita. Adakah hal yang Anda tutupi dalam hidup ini?
yang Anda tidak ingin orang tahu dalam hidup Anda? Kayaknya banyak. Prof. Ya, artinya banyak dalam artian saya tuh sangat menghargai ruang privat. Karena buat saya privacy itu such a privilege. Dan itu alasan mungkin salah satunya sampai sekarang saya belum punya social media saya pribadi. Akun social media. Itu karena saya merasa ruang privat itu adalah sesuatu yang mahal hari-hari ini. Tapi juga saya nggak bisa bilang ya apapun yang misalnya di-share di publik, ya buat saya udah nggak bisa kita menyebut itu privacy. Karena udah di-share di publik gitu. Jadi there is no more privacy in it. Sehingga saya merasa karena itu satu-satunya mungkin sedikit hal yang saya bisa masih punya atau saya miliki, saya ingin rawat itu menjadi ruang saya dan keluarga dan lain-lain. Nggak semua hal mungkin orang harus tahu, bukan karena ditutup-tutupi karena jangan sampai ketahuan atau apa ya, tapi lebih kepada ya you don't wanna know anyway gitu. Saya nggak merasa itu cukup menarik untuk orang ketahui gitu. Saya makan apa, saya lagi lari pagi atau saya lagi ngapain, saya nggak merasa itu cukup menarik gitu. Although mungkin sebagian orang akan bilang justru kita pingin tahu Reza ngapain aja sehari-hari gitu. Well, saya selalu jawab dengan jawaban yang kurang lebih sama bahwa saya setidaknya merasa itu tidak terlalu menarik untuk dipublikasikan gitu. Ya itu kan hal yang sederhana, yang simple. Simple, very Kita simple. membutuhkan ruang untuk bisa menjalankan kehidupan. Ada kawan saya orang yang cukup dikenal begitu ya, dia sangat tidak nyaman dan ketika hadir di publik dia pakai kupluk yang bagaimana, dia orang nggak sadar bahwa di meja makan itu ada orang tersebut gitu. Itu. Ya, dan masyarakat kita kan seringkali kepo ya. Berbeda dengan kalau kita bicara di Amerika atau di Inggris, ketika ada bintang terkenal yang apartemen yang nggak jauh situ, dia lagi jogging ya orang nggak ganggu dia, begitu kan. Tapi ada nggak dalam hidup ini yang benar-benar harus kita jaga selain hal yang sifatnya yang kecil-kecil seperti itu? Integritas kali ya. Integritas Prof, ya. salah satunya. Saya merasa itu sangat fundamental. Integritas. Ya tentu disiplin, kalau lebih ke dalam gitu ya, lebih ke diri, bagaimana kita function sebagai human being gitu. Saya senang merawat perasaan cinta, karena it keeps me alive dalam hidup. It sparks me a lot of things gitu. Jadi jawaban pertama yang pop up adalah integritas sih, salah satunya. Salah satu. Katanya integritas itu adalah apa yang orang ucapkan kepada kita ketika kita masuk ke tahap akhir dalam kehidupan kita. Orang kemudian datang dan bercerita tentang kita, tapi ada integritas dan karakter ya, jadi satu ya. Apa yang diucapkan oleh malaikat kepada Tuhan tentang kita ketika dia mengantarkan diri kita, ruh kita, semacam itulah barangkali. Tapi baik, itu adalah hal yang mendasar. Mas Reza, ada juga hal yang menarik lainnya. Kalau kita lihat perjalanan karir Anda begitu ya, katakanlah ada biografi of success gitu ya. Ada nggak sih dalam perjalanan itu yang Anda ingin ceritakan kepada orang lain? Tadi saya bicara dengan Raditya Dika, bagaimana dia bilang, kalau kita lihat tuh stand up comedian tuh ada yang 10 tahun itu belum dikenal juga. Dia muncul berkali-kali begitu ya, nggak dikenal. Tahun-tahunnya tiba-tiba dia keluar begitu. Dan besar. Dan besar begitu. Apa sih kira-kira kalau dari cerita Anda ini kan Anda menjadi satu dan sekarang menjadi juri di festival film kan? Sempat, Apa yang Anda bisa ceritakan dari biografi ini? Persistensi itu penting, konsisten, karena bagi saya ternyata adalah orang yang sulit untuk menerjemahkan kata sukses itu apa sebenarnya. Tapi saya percaya pada sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi sukses itu semacam, terkadang saya mendengar kata sukses itu sudah terlalu overrated dan terlalu dimanipulate sedemikian rupa sehingga sepertinya goal hidup adalah tentang sukses gitu. Tapi kan there is a lot of meaning behind it gitu. Jadi saya mungkin lebih senang dengan mengatakan dalam proses perjalanan ini yang bisa saya bagi ke orang adalah kalau jatuh, belajar dan kemudian bangkit lagi. Kalau jatuh lagi, belajar lagi, bangkit lagi, dan begitu seterusnya. Karena buat saya, hidup membawa, dalam pengalaman hidup saya selama bekerja 20 tahun, ups and down itu ternyata tidak hanya datang, oh nanti ada masanya kita turun, masanya kita naik. Ya dia akan berganti-gantian aja, Prof. Tergantung cara pandang kita, apakah kita mengandang hal itu adalah sebuah kegagalan atau tidak. Gitu. Kayak misalnya sebagai aktor, oh Reza filmnya sukses terus. Enggak, saya juga punya banyak film yang flop dan gagal. Gitu. Tapi mungkin tidak terlalu dibicarakan orang. Yang orang bicarakan mungkin lebih banyak film yang berhasil karena itu yang paling banyak didengar. Tapi saya juga punya film yang gagal secara penonton ya, Prof, maksudnya. Dan itu hal biasa gitu. It's just hidup berjalan seperti hidup itu. berjalan seperti yang itu. penting kita bounce. Bounce. Ada bounce ya. Yes, terus aja. Kembal begitu ya. Ya dan Bangkit mau kembali.
Berani otokritik itu penting buat saya. Punya critical thinking sangat penting tentunya, tapi otokritik juga sangat penting. Berani mengevaluasi diri, mengakui kekurangan dan belajar dari situ gitu. Kalau ada kesalahan, take accountability dari kesalahan itu. Don't run away atau mencoba escape. Itu sih, Prof. Mungkin. Saya ingin melihat konteks di negara kita. Dunia ini kan lagi berubah semuanya. Berubah sekali. Amerika punya presiden namanya Donald Trump. Yes. Dan sekarang dia sudah mengejar imigran-imigran yang lewat ICE. ICE itu mengerikan sekali. Tempat yang dulu saya sekolah itu menjadi tidak nyaman dan tidak indah lagi melihat itu semua. Indonesia juga tidak lepas dari ujian-ujian seperti itu karena sekarang ini politik kuat sekali begitu ya, dan partai politik cukup banyak. Negara-negara lain sama saja, ada sejumlah negara yang juga mengalami hal-hal seperti itu. Apakah itu Pakistan, apakah itu di Timur Tengah, apakah itu di Eropa, banyak yang mengalami goncangan-goncangan dengan perubahan teknologi. Apa yang Anda lihat sekarang sebagai seorang seniman ketika melihat film Indonesia kan lagi bangkit sekarang, bagus-bagus. Bagus-bagus, penonton bagus. Kita salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang punya jumlah penonton sangat bagus dan bahwa minat penonton film Indonesia ke bioskop cukup tinggi. Tentu ya, itu menjadi salah satu hal, walaupun dengan catatan-catatan lainnya ya, Prof. Artinya mengenai angka, pemerataan angka jumlah penonton dan lain-lain, tentu itu menjadi catatan tersendiri. Tapi overall, saya rasa 2 tahun ini kita berada di angka 80 juta tiket sales. Dari tahun 2025 itu ditutup di 80 sekian juta, di 2024 akhir ditutup sekitar 82-83 juta. Jadi di tengah-tengah penurunan daya beli ini masyarakat. Iya, betul. Gitu. Dan ini saya ngomongin tiket film Indonesia only gitu. Nah, so we're good. Tapi kembali ke pertanyaan. Ke konteks kita, apa sih yang dirasakan oleh para seniman belakangan ini? Atau contohnya Anda sendiri lah, melihat seniman itu kan tidak hanya sekedar menghasilkan karya, walaupun itu bukan sekedar ya, suatu karya, suatu masterpiece dan sebagainya. Tapi kan juga seniman hidup dalam konteks melihat Indonesia seperti ini. Apa yang dirasakan oleh seorang seniman seperti Anda? Dalam big picture-nya saya merasa pertama sedih terus terang, ada kesedihan di dalamnya melihat sepertinya semua orang dalam artian mereka yang punya kekuasaan dan punya kepentingan dalam urusan politik gitu ya, sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik, tapi juga sekaligus bagi saya itu sangat manipulated dengan kondisi kenyataan yang ada di realita masyarakat yang mungkin mengalaminya. Banyak kondisi-kondisi yang tampak atau dipush untuk tampak baik-baik saja. Pada kenyataannya juga tidak gitu. Jadi itu kan bentuk-bentuk manipulasi sebenarnya gitu. Apalagi di era sosial media ini. Gitu. Bisa dikontrol dengan algoritma, buzzer, berbagai macam, dan dunia secara general juga mengalami berbagai macam konflik yang seolah-olah tidak berkesudahan gitu. Sampai hari ini greed mungkin yang jadi salah satu catatan saya pribadi gitu, Prof, bahwa korupsi? People are so greedy these days gitu. Bukan hanya korupsi ya tentunya ya, sampai ke eksploitasi tidak hanya alam. Iya, enggak. Ini berbicara menyangkut alam, kemudian bagaimana keuangan, bagaimana standar hidup yang baik, bagaimana kemudian uang menjadi satu-satunya tolak ukur kalau kita mau sejahtera, semua hanya bergantung pada keuangan atau nilai uang tertentu gitu. Sementara ada unsur-unsur begitu banyak dalam kehidupan yang sebenarnya bisa menunjang kita untuk hidup dengan lebih baik, tapi itu sepertinya sudah nggak penting lagi gitu. Setidaknya dalam kacamata saya seperti itu. Dan saya bisa salah dalam menerjemahkan ini, tapi itu yang saya lihat sih, Prof. Jadi bentuk perasaannya sedih, gelisah, melihat banyak situasi yang sangat unfortunate untuk beberapa sahabat-sahabat dan teman-teman lainnya. Masyarakat, unfairness here and there gitu, poverty yang very structural, agar kemudian sepertinya itu menjadi satu aset tersendiri untuk kemudian bisa mengatakan bahwa banyak yang perlu dibantu. Betul, tapi apakah kita akan selalu hidup bergantung pada bantuan terus-menerus? Atau sebenarnya ada cara lain untuk kemudian mendivert itu menjadi sesuatu yang lebih sustainable buat mereka sendiri dan mencari apa yang bisa kita lakukan gitu. Ruang itu hari-hari ini seolah-olah makin sempit, begitupun dengan civil space yang menurut saya juga it's shrinking these days gitu ya. Seperti komika Panji kemarin ramai sekali. Iya gitu. Ya, sebegitunya sampai orang ingin mempolisikan. Iya, jadi memang tipis sekali sekarang ini berbicara mengenai mana kritik, mana penghinaan, karena ruang itu seolah-olah semakin shrinking. Dan itu mengkhawatirkan terus terang bagi saya pribadi gitu ya. Kalau kita menjunjung kebebasan berpendapat,
dan memang sekarang sudah diatur dalam KUHP yang baru gitu ya. Ada pasal-pasal tertentu, tapi mungkin komunikasi apa batasannya, apa yang dimaksud dengan hal itu tuh Ya, itu saya yang masih disebut pasal karet jadinya. mungkin saya aja gitu ya, tapi saya merasa saya belum bisa membaca dengan clear batasannya jadinya sebenarnya apa nih. Jangan-jangan kalau saya ngomong kayak gini, saya bisa kena, itu bisa mengandung unsur delik aduan gitu. Iya. Gitu. Sehingga sekarang ada kalimat yang sangat populer belakangan ini. Ya. Banyak sekali orang yang sekarang ngomongnya selalu dimulai dengan kalimat begini. Dalam batas keyakinan Saya, saya. menurut keyakinan menurut saya. keyakinan saya. Iya. Itu mulai populer. Kan? Iya, ini Orang gara-gara Mas Haris Azhar nih dari Panji nih dapatnya nih. Menurut keyakinan Menurut saya gitu ya. harus dimulai dengan kalimat itu Iya. ya. Nah, itu pun bisa saja kita menjadi bisa aja tetap. terperosok, Ya, ya, baik. Mas Reza, kita masuk lagi ke Hangku. Ada yang menarik ya ketika kita lihat setting seperti itu, fenomena kemiskinan. Anda kan orang yang sangat detail ketika bekerja. Saya dapat bocoran dari tim yang bekerja. Waduh. Gitu ya. Anda saudaranya ya? Iya. Ya saudara. Tapi Ya. saya mendengar dari produser, dari teman-teman, betul-betul Anda turun ke lapangan, Anda riset, Anda baca kejadian-kejadian di lapangan, dan tentu kan berbeda kan Ya. antara kita sebagai orang luar dengan apa yang dilakukan oleh mereka di sana di lapangan begitu ya. Nah kemudian menarik sekali Gubernur Jawa Barat kemudian merespons. Ya. Karena di situ ada dalam cerita itu Iya. ketika siapa itu Bayu. anak itu Bayu Iya. mau sekolah, Iya. dia ibunya udah ngumpulin uang Iya. dan kemudian datang ke sana ternyata diminta Surat-surat lainnya gitu. surat-surat lainnya. Apa yang Anda baca? Bagaimana situasi seperti itu bisa kemudian menimbulkan? Saya selalu merasa bahwa harusnya anak-anak tidak menanggung beban itu. Karena untuk orang tua bisa menyekolahkan anak aja itu udah perjuangan tersendiri, Prof. Ya. Dan tidak mudah untuk Tidak sebagian mudah. orang gitu ya. Belum lagi tidak semua anak-anak bisa bersekolah Ya. gitu. Ada yang mungkin ada kendala-kendala lain. Jadi ketika orang tua sudah bisa menggandeng anaknya menuju satu institusi pendidikan yang namanya sekolah dasar setidaknya di mana kita memulai, lalu masih ada persyaratan ini dan itu, bagi saya harusnya itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Dan itu direspon oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah. Iya, pokoknya Kang Deddy abis nonton film tersebut, film Pangku, memang menyatakan secara umum, kira-kira kalimatnya begini, tidak mau lagi ada anak-anak di Jawa Barat yang tidak bisa bersekolah hanya karena urusan administrasi. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban bagi anak-anak, bagi orang tua yang sedang ingin menyekolahkan anaknya dan masih terbentur dengan urusan-urusan administrasi seperti itu, Prof. Hopefully bisa diimplementasi. Ya. Gitu, dan terjadi. Dan itu persoalan banyak sekali yang Sangat. dialami bangsa kita. Iya. Surat-surat Akte segala lahir, macam. kemudian surat keterangan orang tua tentang orang tua, kemudian kartu keluarga. Ya, ada beberapa lah gitu ya. Dan semua tuh biaya, apalagi bagi orang yang miskin begitu ya. Dan kan ada juga, Prof, anak-anak yang lahir mungkin tidak dalam ruang-ruang Iya. formal, dalam Iya. artian melalui satu lembaga pernikahan atau orang tuanya mungkin kemudian ibunya hamil dan lain-lain, bapaknya mungkin nggak bertanggung jawab atau macam-macam persoalan yang mereka hadapi, dan sangat disayangkan ketika kemudian anak yang harus menanggung beban itu untuk mereka kemudian nggak bisa bersekolah. Dan kita kan punya data tentang itu, ada sekitar 2 juta lebih anak-anak Indonesia yang tidak bisa bersekolah karena persoalan administrasi atau surat-surat tentang akte lahir dan lain-lain. Dan film Anda berhasil menyuarakan itu. Semoga, Prof. Ya. Senang sekali kalau isu bisa. mengenai fatherless ini memang menjadi satu isu yang sangat penting Kayaknya sekali. sekarang lagi rame juga campaign tentang Bapak mengambil raport. Ya, Bapak mengambil rapor. Iya, itu lagi antar lumayan anak ke sekolah. antar anak ke sekolah gitu, ya. Ya, dan itu memang kalau kita lihat di berbagai negara itu sudah hal yang lazim Lazim, sekali. ya, Sedangkan di umum. negara kita ini kan ya namanya banyak kan orang berpikirnya bapak itu bekerja begitu ya. Iya. Karena terjadi pemisahan seperti itu. Tapi Dan baiklah, seolah-olah ya. pekerjaan itu bukan bekerja. Dan, Mengambil raport, mengurus rumah dan lain-lain itu seolah-olah bukan pekerjaan, padahal itu kan buat perempuan, bagi saya, buat seorang ibu apalagi, saya melihatnya that's tough itu adalah hal job yang sangat penting dalam. dan pekerjaan yang berat sekali gitu. Mas Reza, apa film yang akan keluar dalam waktu dekat 2026 ini? Ada film berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita. Ya, itu Oh, ini dari novelnya Iya, Mbak Lela Eskudori. Dela Escudori, Yes, ya, iya. yang tercetak sampai
100.000 kopi. Iya, 100.000. Iya, kalau nggak salah, cetakan ke 100 sekian, 112 atau 114. Cetakannya, ya. Sudah dialih wahana ke berbagai macam bahasa gitu, diterjemahkan. Itu salah satunya, Prof, yang akan tayang di tahun depan. Ada satu film horor, kemudian ada satu film drama yang saya juga nggak sabar menunggu-nunggu, judulnya Black Coffee. Oh, Black Ini Coffee. Karena Prof tadi kita dengan kopi, bercerita tentang pasangan suami istri yang tidak bisa melihat, yang ada di Tanah Gayo, di Takengon. Saya syuting di Takengon. Sangat menarik gitu. Saya syuting di Takengon, di Aceh. Di dataran tinggi. Dataran tinggi, dan ini bercerita tentang pasangan yang ingin mempunyai anak tapi sulit sekali dan punya keahlian dalam menentukan mana biji kopi yang bagus. Dari kisah nyata sebenarnya. Inspirasinya. Berdua suami istri. Suami istri. Ya, gitu. These are mereka nggak bisa melihat gitu. Dan Gayo ini penghasil kopi yang sangat luar biasa sekali ya, gitu. Sangat bagus dan film ini 80% menggunakan bahasa Gayo. Aceh Gayo. Kami punya tempat di sini dengan bahasa Aceh Gayo. Oke. Namanya Belangi, tempat yang indah. Tempat yang indah. Tempat yang indah ya. Ini satu hal yang menarik. Jadi yang paling dekat yang mana dulu? Yang paling dekat rasanya Laut Bercerita, Black Coffee atau Susana. Oh, ada lagi yang lain. Ya, itu yang paling dekat bulan Lebaran, Maret ya. Ini berarti mengenai horor, mengenai Susana yang dulu selebritas itu, artis. Iya, ini remake-nya. Gitu. Yang memainkan Luna Maya. Anda sebagai saudaranya? Saya enggak. Sebagai pemain. Sebagai pemain di situ. Dan Susana terdekat, lalu kemudian ada Black Coffee, ada Laut Bercerita, ada lagi yang lain lagi. Iya, ada film yang belum tayang. Jadi hidup Anda selalu membuat dan berada di dalam dunia film atau ada aktivitas lain? Hampir nggak ada sih, Prof. Aktivitas lain mungkin menulis ya. Menulis. Ya. Menulis, membuat jurnal gitu, dan selebihnya kalau lagi santai, lagi libur nonton, santai-santai ngumpul sama teman-teman gitu di rumah gitu. Very basic sebenarnya, Prof. Gitu sih. Ya, baik. Mas Reza, terakhir, apakah ada karir dalam bekerja sebagai seniman seperti Anda? Artinya bagaimana kita menciptakan kepastian karir dalam hidup kita ini? I love this question. Terima kasih, Prof, pertanyaannya. Karena Anda menjelajahi satu profesi yang perlu memperjuangkan itu setiap hari. Sementara sebagian besar manusia mencari yang disebut certainty, kepastian. Maka menjadi pegawai kebanyakan gitu. Artinya mereka memikirkan karir seperti itu. Orang seperti Anda kan karirnya itu kan adalah prestasi demi prestasi dan Anda menciptakan impact dari hari ke hari. Saya meyakini, menurut keyakinan saya, yang paling certain di muka bumi ini cuma satu, Prof. Ketidakpastian. Yaitu kematian. Oh, yang certain. Yang certain. Ya. The rest is always uncertain. And saya merasa saya senang sekali menjalani uncertainty dalam hidup. Karena disitulah saya terus mencari, terus menggali, dan tidak berhenti. Gitu. Jadi karena buat saya pencarian, perjuangan, dan pembelajaran hidup itu adalah sebuah proses yang terus berjalan. Gitu. So I'm okay with uncertainty. Sebenarnya saya sudah puas dengan jawaban ini, Anda menjawabnya dengan baik. Tapi ketika saya akan bicara sama Anda, saya mempelajari begitu ya, terus kemudian saya tergelitik sebenarnya ingin bertanya tentang sesuatu lagi. Anda kan mempunyai darah Iran. Iya. Betul ya? Betul. Dan Iran sedang ramai hari-hari. Wah, sangat ramai. Anda masih ada hubungan dengan Iran? Kebetulan tidak. Tidak ada, terputus ya Anda? Terputus. Karena saya sudah berpisah dengan ayah saya sejak saya lahir. Sejak Anda lahir. Dan Anda tidak mendapatkan nilai-nilai dari Iran dan kalau apa yang terjadi hari ini gitu ya, bahwa saya melihat di berbagai macam berita sedang ada satu perubahan yang besar sekali gitu. Kemudian ada statement dari Reza Pahlavi yang kemudian membuat sebuah statement karena kan dia exile ya, Prof, di Amerika kalau nggak salah, di Amerika Serikat, anak dari the King, Shah Reza Pahlavi. Jadi saya masih berusaha membaca, is this something good that happens? Atau is there some scenarios behind it? Itu yang belum bisa saya pastikan, tapi bahwa kemudian melihat ada gerakan yang cukup besar untuk mereka memperjuangkan apa yang ingin mereka perjuangkan, whatever it is for the better of Iran. Saya nggak bisa ngomong atas nama Iran gitu karena saya sebagai orang Indonesia gitu. Sebagai orang Indonesia. Tapi mudah-mudahan whatever it is, it's for the better for Iran. Dan Iran itu adalah bangsa besar ya. Dalam sejarah Persia itu penentu dalam sejarah ilmu pengetahuan. Iranian is very famous for their knowledge. Mereka adalah bangsa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sains itu berasal antara lain juga
pengembangan awal-awal ada. Perkembangan ya, peradaban ilmu pengetahuan. Baik, Mas Reza. Thank you banget. Terima Prof. kasih banyak Thank you so sudah much. hadir di sini. Thank you. Ya, tentu juga Anda diundang untuk datang ke sini dan berkegiatan bersama-sama dengan narasumber kami di tempat ini. Sekali Terima lagi kasih. kita doakan sukses untuk film-film selanjutnya. Terima kasih, Dan Prof. tetap berkarya tentunya dan menjelajahi dunia yang satu-satunya yang ada yaitu ketidakpastian Yes. ini. Stay relevant.